SMA Negeri 1 Palembang, SMA Sabres 3 Palembang, SMK Arinda, SMA Metodis 2 Palembang, SMA Negeri 9 Palembang, SMA Negeri 16 Palembang, SMA Negeri 13 Palembang, SMA Negeri 12 Palembang, SMA Negeri 18 Palembang, Teknik Informatika, Saya di sini mengambil jurusan manajemen, Teknik Informatika, Sistem Informasi, akuntansi. akuntansi, Sistem informasi itu prospek kerjanya terjamin untuk masa depan, apalagi di berbasis teknologi. Karena saya suka berbisnis dan saya akan mendalami ilmu manajemen. karena prospek kerjanya bagus. Jurusan ini sangat dibutuhkan di dalam lapangan pekerjaan. Sesuai passion sih. Karena suka bagian akuntansi. Referensi dari keluarga. Dari saudara. Saya tahu dari kakak saya. Keluarga. Dari keluarga. Dari keluarga. Tahu dari teman, keluarga, terus dari internet. karena MDP itu sudah terkenal dengan jurusan komputernya awalnya. Karena menurut saya kampus MDP itu merupakan kampus berbasis teknologi. Di MDP berbasis teknologi nomor 1. Karena MDP salah satu kampus swasta terbaik di Palembang. Karena MDP swasta terbaik di Sumatera Selatan. MDP itu adalah nomor 1 di swasta. Keren. terbaik, The best. Unggul. MDP terbaik. teknologinya juara. Halo, selamat pagi Young Entrepreneurs. Bertemu lagi kita pada acara rutin kita setiap Rabu, Business Review. Business Review tayang live di MDP setiap hari Rabu. Oke, hari ini kita akan membahas topik tentang ketika NIK menjadi NPWP. Oke, menarik bukan? Sesuai dengan Undang-Undang HPP yang baru dan juga peraturan pemerintah terkait dengan penunjang untuk HPP ini, NIK itu akan digunakan sebagai NPWP. Mungkin timbul pertanyaan dari dalam masing-masing wajib pajak, bagaimana peraturan ini menjamin tentang NPWP yang sudah kita miliki sebelumnya. Bahagia sekali kita telah hadir Ibu Ica Fajriana. Selamat pagi Ibu Ica. Pagi Pak. Bu Ica adalah praktisi bisnis dan juga dosen di Universitas Multidata Palembang. Baik Bu Ica, kita akan membahas tentang NIK sebagai NPWP. Jadi banyak mungkin pertanyaan dari masyarakat, wajib pajak yang bertanya-tanya nih. Bagaimana hal ini ya untuk diberlakukan? Jadi bagaimana nanti terkait dengan proses ataupun juga kegiatan aktivitas pembayaran pajak dan sebagainya terkait dengan pemberlakuan NIK sebagai NPWP. Oke, mungkin yang perlu kita bahas pertama sekali ini, mengapa pemerintah menerapkan NIK ini menjadi NPWP? Kira-kira apa sih sejarah latar belakangnya seperti ini, Bica? Silakan, Bica. Oke, baiklah. Saat ini kan pemerintah itu sedang menggencarkannya ya, penerapan program Satu Data di Indonesia, yaitu pengintegrasian seluruh data kependudukan individu menjadi satu single data. Nah, salah satunya itu adalah NIK dengan NPWP. Oke. Nah, dengan diterbitkannya PMK nomor 112 tahun 2022 tentang nomor pokok wajib pajak bagi wajib pajak orang pribadi, maka pelaksanaan amanat undang-undang HPP ini mengatur bahwa format NPWP khususnya orang pribadi ya, ini menggunakan nomor
nomor pokok induk kependudukan yaitu NIK. Nah, tujuannya apa? Yang pertama, memberikan keadilan dan kepastian hukum dalam menggunakan NPWP yang sehubungannya itu dengan ketentuan penggunaan NIK sebagai NPWP bagi wajib pajak orang pribadi. Nah, ini yang kedua, memberikan kesetaraan serta mewujudkan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien bagi wajib pajak orang pribadi yang merupakan adalah masyarakat Indonesia yang menggunakan NIK sebagai NPWP. Nah, yang ketiga itu adalah mendukung kebijakan Satu Data Indonesia dan dengan mengatur pencantuman nomor identitas tunggal yang standarisasinya dan terintegrasi dalam pelayanan administrasi perpajakan. Jadi, kalau misalkan kan kalau dulu NPWP itu kalau misalkan kita ke bank itu kan harus penginputan ulang. Ya. Nah, dengan adanya pengintegrasian ini jadi semua orang yang terutama wajib pajak itu sudah terintegrasi di seluruh lembaga di Indonesia. Jadi nggak perlu repot lagi, Pak. Iya, jadi setiap wajib pajak itu sama ya. Jadi di mata hukum, di mata keadilan, asal mereka punya NIK, itulah wajib pajak. Iya. Jadi itulah kesetaraan kita kan, keadilannya di situ. Jadi tidak ada strata-strata. Oh, harus NPWP di daerah ini, harus NPWP dari perusahaan ini, tapi semua. Jadi begitu kita punya NIK, otomatis kita Wajib sebagai NPWP ya. Ya. Jadi benar-benar pemerintah pengen menekankan di sini bahwa siapapun kita warga negara, selama kita NIK maka kita wajib bayar pajak. Ya. Gitu ya. Oke. Nah, kapan persisnya Wica mulai berlakunya NIK ini sebagai NPWP ini? Nah, format NPWP ini kan baru sesuai dengan Undang-Undang HPP ya, Pak ya. Ini baru berlaku tanggal 14 Juli 2022. Oke. Jadi setelah 14 Juli ini masyarakat atau wajib pajak itu bisa memvalidasi NIK-nya itu melalui DJP online nanti. Ya, tapi dengan ketentuannya Pak ditunggu sampai 31 Desember 2023. Jadi NPWP masih berlaku. Jadi misalkan Jadi kalau kita mau ngelapor Maret nanti masih berlaku NPWP. ya, berarti ya? sampai tahun 2023 itu NPWP masih berlaku. Tapi kalau misalkan sudah memvalidasi NIK lebih bagus lagi, Lebih Pak. bagus NIK, ya. Jadi langsung otomatis NIK ya. Ya. Oke. Nah, begitu NIK ini sudah divalidasi, apakah kita otomatis mendapatkan semacam pemberitahuan Bu Ica? Oh, bahwa kita sudah memvalidasi atau misalkan kita tanpa sadar dikasih informasi dari DJP-nya, online DJP itu bahwa oh kita sudah validasi atau kita harus validasi itu baru ada informasinya. Baiklah. Jadi sosialisasi ini bertahap ya, Pak ya. Ada yang dari media sosial, ada yang langsung dari Dirjen Pajak. Nah, wajib pajak nggak perlu ke kantor pajak untuk memvalidasinya, cukup dari DJP online, di mana itu kita bisa mengisi e-filing ya. Nah, di situ kalian wajib pajak bisa langsung buka websitenya di djponline.pajak.go.id. Nah, lalu di situ kan ada Profile menunya. Nah, jadi wajib pajak bisa memilih menu profile tersebut dan pastikan NPWP-nya dulu. Apakah sudah Berarti benar waktu atau kita tidak? mau membuka itu otomatis ada NPWP, ada NPWP NPWP dan ada NIK sebenarnya. Ya, Apakah sesuai gitu kan maksudnya kan? Ya. Atau kita perlu input lagi ini kita enggak? belum. Jadi tetap di input NIK-nya. NPWP-nya itu kan 15 digit. Iya, sudah Nah, ada kan? kita konfirmasi dulu. Kalau misalkan sudah benar, lengkapi data NIK, Pak. Oke. Ya, jadi tinggal diketik aja NIK-nya berapa, lalu tinggal validasi. Udah selesai. Jadi nggak perlu repot ke kantor pajak. Jadi kita ya Bisa asal mandiri. kita bisa login Ya. login username sama passwordnya hafal kan Ya. di DJP online kan. Kalau enggak ya pas harus kantor pajak lagi Minta di EPIN lagi. registrasi di EPIN lagi gitu kan. Betul ya. Jadi yang entrepreneurs kemudahan ada ya. Jadi kita tidak perlu khawatir untuk bimbang ataupun galau lah bahasa anak sekarang terkait dengan oh ini gimana nih prosesnya. Jadi cukup kita informasi melalui DJP online, masukkan username kita, password kita, dan di situ kita akan memvalidasi
NIK kita apakah sudah cocok dengan NPWP yang kita punya. Jadi harus sinkron nih. Jadi NPWP kita apakah memang NPWP yang sudah kita punya sebelumnya, dan juga NIK kita apakah sesuai dengan yang ada di kartu keluarga ya. Itu mungkin Bica ya. Oke, nah sekarang Bica, jika NIK nanti sudah kita validasi kemudian menjadi menggantikan NPWP, apakah NPWP yang lama itu tidak bisa digunakan lagi atau hangus lah mungkin bahasanya mungkin. Atau Kalau gimana? NPWP lama masih tetap bisa digunakan. Itulah tadi sampai 31 Desember 2023. Nah, nanti sesuai dengan aturan pemerintah dan PMK sebagai peraturan pelaksananya, nanti nomor NIK yang semula dari 15 digit itu akan ditambahin 0 di depannya. Jadi sama dengan NIK. Dengan 16 NIK, digit, NIK kan ya. 16. Ya. NPWP sebelumnya 14, 15. 15 ya. Ya. Jadi ditambahin 0 di depannya, jadi sama kayak NIK 16 digit. Berarti yang kita pakai itu NIK tapi sebenarnya atau NPWP? Ya, Oh, yang NPWP. yang belum ada NIK Ya. misalkan. Oh. Oke. Oke, nah setelah berarti masih berlaku ya NPWP, jadi tinggal ditambahin 0 aja di depannya kan. Berarti nanti setelah 31 Desember 2023 berarti kita harus sudah pakai NIK semua. Iya. Ya, berarti NPWP-nya tidak digunakan lagi. Nggak gimana? digunakan lagi Nggak sampai digunakan 2023. Oh, 23 gitu. Baik. Nah, apakah waktu kita mau login ke aplikasi DJP online, yang dipakai itu NIK atau NPWP setelah 2023? Setelah 2023 itu semua terintegrasi, harapannya Pak ya. Ya. Harapan pemerintah itu NIK dipakai setelah 2023. Jadi ditunggu sampai 2023. Jadi kan masih lama Pak ya, dalam 1 tahun Masih ke setahun depan. ya. Diharapkan semua wajib pajak itu memvalidasi NIK-nya. Oke. Kayak gitu. Berarti setelah 2003 jadi mulai 1 Januari 2024 format NPWP ini Iya. berarti kita pakai yang NIK tadi. Resmi pakai NIK semua. Oke. Jadi apapun aktivitas kita di online Iya, pajak ini ya, jadi di pajak online ini terdata semua ya. Apalagi kan sekarang kayak aplikasi pinjol dan segala Ya, macam kita kan minta pakai NPWP semua. NIK semua NIK kan. semua. Nah, Berarti nanti jadi mempermudah administrasi perpajakan dan juga orang melacaknya ya. pajak. Nah, Tracingnya tuh Iya, lebih ini mudah. karena NPWP kan kadang nggak diminta Iya, kan. apalagi- Begitu NIK pasti diminta. Oke, benar. apalagi kan sekarang kan penjualan dan pembelian online semua, jadi memudahkan. Oke. Kemudian bagaimana ketentuan wajib pajak pribadi yang belum punya NPWP? Nah, ini dia. Jadi kalau misalkan wajib pajak yang belum punya NPWP, silakan nanti bisa mengajukan pendaftaran. Berarti harus buat NPWP lagi atau NIK aja gimana tadi? Bisa ke NPWP dulu. Kalau misalkan NPWP bisa via kantor pajak atau e-registration ya. Permohonan pendaftaran wajib pajak sendiri atau secara jabatan yang dibuat oleh Fiskus. Nah, atau misalkan kalau misalkan dia belum memiliki NPWP pun nanti dikasih kan dari kantor pajak. Tapi itu bisa NIK-nya berarti kan? dipakai. NIK-nya berarti ya? NIK-nya bukan NPWP lagi. Berarti masih NPWP atau? Masih NPWP. Oh. Jadi NPWP dulu daftarkan. Setelah itu bisa merubahnya di DJP online. Oke. Itu ya. Jadi nanti kita tetap akhirnya punya yang NPWP tadi jadi NIK ya. Iya. Berarti NIK-nya itu harus kita daftarkan lagi di NPWP Ya, tersebut. tetap Seperti yang harus sekarang prosesnya divalidasi. sama divalidasi Ya. ya. Oke, baik. Nah, itu ya yang entrepreneurs. Jadi prosesnya untuk yang belum memiliki NPWP berarti kita harus mendaftarkan dulu sebagai wajib pajak ya, karena asumsinya kalau tidak punya NPWP bukan wajib pajak. Jadi kita harus terdaftar dulu sebagai wajib pajak dan nanti NIK-nya divalidasi sebagai pengganti untuk NPWP kita. Jadi prosesnya tetap seperti yang berlaku saat ini, yaitu kita mendaftar sebagai wajib pajak. Oke, Bu Ica, apakah nanti untuk yang memiliki KTP yang ber-NPWP itu otomatis kena pajak? Jadi kan begitu sudah nanti 2024 ya, berarti ya, NIK akan menjadi NPWP. Apakah itu kita langsung kena pajak nih? Ya, gimana sih sebenarnya
prosesnya atau pemikirannya seperti ini gimana? Jadi DJP itu pernah menegaskan bahwa Pak ya, walaupun misalkan adanya penggabungan NIK KTP ini menjadi NPWP, bukan berarti para wajib pajak itu otomatis kena pajak. Jadi tetap penghasilannya itu di atas PTKP. Jadi kalau misalkan kita punya NIK nih, punya KTP, terdaftar wajib pajak nanti, tapi gaji kita misalkan UMR Pak. Ya. Nah, kan itu kan di bawah PTKP, misalkan gajinya 3 juta. Nah, kalau misalkan gaji segitu ya otomatis belum kena pajak. Jadi, tapi kalau misalkan penghasilannya di atas PTKP baru akan dikenakan pajak. Jadi tetap melalui aturan-aturan perpajakan, Pak. Jadi nggak harus takut nanti punya NIK otomatis jadi NPWP. Jadi gimana, harus bayar pajak nggak? Kayak gitu. Oke, baik. Bisa jadi wajib pajak tetap aturan perpajakannya ya, jadi tetap aturan undang-undang perpajakan yang melekat di masing-masing NPWP atau NIK tadi kan. Jadi tidak semuanya harus bayar pajak kan. Kalau memang kita tidak termasuk yang masih belum kena PTKP kan ya tetap tidak bayar pajak Ya, kan. jadi bebas pajak Pak. Bebas pajak seperti aturan yang sudah berlaku kan. Jadi jangan sampai kita takut nih nanti bayar pajak, bayar ini, bayar itu kan segala macam, sehingga kita menjadi cemas ya kan. Akhirnya tidak memiliki keinginan untuk bayar pajak, padahal itu ya bagaimanapun kan pajak kan adalah sumber pembangunan kita kan, sumber dana untuk pembangunan yang akan dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia kan. Jadi kita sekecil apapun sumbangsi kita kepada pajak itu tetap akan berpengaruh lah, dinikmati untuk kelangsungan kegiatan pembangunan yang sudah direncanakan oleh pemerintah. Baik Bu Ica, nah terkait dengan NIK ini ya, Pak. Bagaimana proses ataupun perlakuan ya untuk NPWP badan, untuk perusahaan? Apakah perusahaan juga punya NIK? Kan kita kan tidak ya siapa bisa saja punya NIK, apakah NIK-nya manajer atau NIK karyawan ya kan, atau NIK CEO dan sebagainya kan, kita kan tidak mengerti siapa yang memakai NIK ini kan. Apakah ada perlakuan spesial untuk yang badan, NPWP badan atau perusahaan badan? Oke. Nah, untuk implementasi fungsi NIK menjadi NPWP ini hanya dikhususkan untuk wajib pajak orang pribadi. Ya. Ya. Jadi, nah bagaimana dengan NPWP perusahaan atau badan? Nah, mengingat nomor identitas usaha atau perusahaan itu hanya tentunya tidak menggunakan NIK. Jadi, dia tetap menggunakan nomor izin usaha. Nah, secara umum DJP juga mengatur ketentuan NPWP badan atau perusahaan ini dari sisi jumlah digitnya, Pak. Jadi tetap dengan format baru yang diatur oleh PMK nomor 112 tahun 2022. Nah, sama PMK-nya dengan wajib pajak orang pribadi. Nah, dalam hal ini NPWP badan atau perusahaan ini tetap juga menggunakan penerbitan dan penggunaan NPWP perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang terbaru, Pak. Jadi tetap tidak menggunakan NIK, tetap dengan nomor usaha, namun jumlah digitnya berubah, format baru. Sesuai dengan NIK. Iya. Ya, jadi memiliki nomor khusus. Jadi seperti NPWP tapi digitnya yang bertambah kan, tidak lagi 15 tapi sudah 16. Jadi kita ngikutin format aturan di NIK ya. Aturan terbaru. Oke, jadi yang entrepreneurs untuk yang badan pemerintah atau DJP akan mengeluarkan nomor identifikasi khusus untuk perusahaan. Jadi mirip NPWP itulah, tapi hanya ditambahkan digitnya jadi 16 digit ya. Jadi perusahaan tetap harus mendaftarkan sebagai wajib pajak badan dan akan mendapatkan nomor identifikasi sebagai pengusaha ya kan, sebagai badan atau sebagai perusahaan. Oke, mungkin terakhir Ica, sebelum kita menutup diskusi pagi ini, bisnis review kita pagi ini, apa yang perlu diangkat lagi atau ditekankan lagi dari pemerintah, dari sisi pemerintah? Kira-kira apa yang Ibu bisa sarankan? Bagaimana agar proses migrasi ya istilahnya dari NIK ke NPWP ini berjalan dengan lancar dan
masyarakat memiliki pengetahuan yang mumpuni atau membangun yang cukup untuk mengerti, oh ini loh yang disebut dengan merubah NIK ke NPWP atau NPWP-nya dari NIK. Kira-kira ada usulan, Mungkin saran? ditekankan di sosialisasinya, Pak. Oke. Mungkin kalau untuk karyawan yang di perusahaan-perusahaan itu sudah disosialisasi dari awal dan sudah banyak divalidasi ya, dibantu oleh bendaharawan Iya. perusahaannya. Nah, ini yang kita perlu lihat ini perusahaan apa? Karyawan, ya UMKM. Pribadi ya Iya, kan, yang orang itu pribadi, kan ya, tidak usahawan. terjangkau kan, karena Ya, ya kalau di perusahaan karyawan kan kita punya bendahara Iya. yang memberikan Membantu, informasi, ya, membantu informasi. mengajarkan cara-cara validasi ini. Kalau yang pelaku UMKM, ibu-ibu ya Ya, kan, anak-anak ibu-ibu muda ini kan kadang-kadang tidak tersentuh lah dengan sosialisasi. Apakah mungkin bentuk sosialisasinya, apakah di webinar atau gimana, mungkin bicara saran? mungkin kalau yang pertama yang paling cepat itu lewat media sosial. Oh ya, Instagram Ya. ya. Betul, betul. Atau mungkin dibantu misalkan pihak kampus kan banyak tech center Ya, di mana tech center itu bisa diberdayakan. membantu, ya diberdayakan untuk membantu para usahawan ya, para pokoknya orang pribadi yang bukan karyawan. Iya, karena gitu. walaupun masih lama sampai 2000 Iya, Desember 2003, tapi kan kalau Lama-lama- yang tidak paham kan nanti tiba-tiba wah, ya seperti biasa lah kalau kita memang selalu ambil di ujung-ujung kan, kita kan wah ini nanti akan terlewat juga kan, seperti kemarin kita pernah kasus waktu diganti ATM itu ya. Iya, ATM. BI PIN yang juga SIM card itu kan kadang-kadang itu terlewat, tetap saja Iya. masih terlewat. Ya, ini saya pikir juga sama. Nanti begitu 31 Desember 2023 ya pasti akan banyak juga yang belum validasi Ya, NIK pasti sebagai masih NPWP. banyak. Jadi Apalagi- mungkin digiatkan di sosialisasinya, Ya. kemudian bagaimana pendekatannya itu kan Ya. dari pihak pemerintah atau DJP lebih proaktif Iya, lebih ke proaktif. masyarakat, ke pelaku MKM ya, wajib pajak pribadi yang memang waktunya yang Mepet, tidak Pak, banyak, sebenarnya, tidak Pak. Satu banyak tahun itu dan enggak- mepet, iya. 1 tahun itu nggak singkat, Pak. Dan informasi yang mereka terima juga kadang-kadang kan tidak jelas kan, Iya. jadi perlu penjelasan lebih detail, ataupun itu tadi bisa dari Instagram ataupun dari webnya kan, lebih bagaimana proses untuk Atau bisa validasi. langsung terjun Ya, langsung jadi para saya pikir viskusnya. harus terjun langsung ke sentra-sentra Iya. UMKM yang ada di Kota Palembang atau di seluruh Indonesia Iya, ya. Oke, benar baik. sekali. Itu ya dari yang entrepreneurs. Jadi kita mengharapkan pemerintah lebih proaktif lagi untuk mensosialisasikan ini, karena kita merasa kita belum terlalu paham tentang NIK ini ya. Semoga apa yang kami sampaikan hari ini bermanfaat untuk yang entrepreneurs, dan jangan lupa saksikan terus Business Review di MDP TV. Jangan lupa subscribe. Terima kasih, sampai jumpa.